Perluasan domain dianggap sebagai teknik paling kuat dalam kemampuan utama penyihir manapun dan bahkan disebut sebagai kemampuan puncak sihir Jujutsu. Nah, di Jujutsu Kaisen kita telah melihat banyak versi berbeda dari teknik yang kuat ini. Sebagian besar dimiliki oleh karakter yang paling kuat dalam seri ini. Nah, meskipun demikian, Unlimited Void atau Muryokusho milik Gojo berada pada posisi atas dari domain lainnya dan merupakan domain expansion yang terkuat selain Fukuma Mizushi milik Sukuna. Namun selama pertarungan mereka yang sangat hebat di awal arc Shinjuku Shodown Jujutsu Kaisen, Sukuna tidak menyerah pada efek luka dari Unlimited Void. Meskipun Gojo membuka domain tersebut sebanyak 5 kali selama pertarungannya. Dan berkat pengalamannya selama berabad-abad dan pengetahuannya secara keseluruhan tentang cara kerja energi terkutuk, mari kita lihat bagaimana Sukuna tidak tinggal diam setelah Gojo membuka domainnya dalam pertarungan mereka. Dan maka dari itu, kali ini kita akan membahas bagaimana cara Sukuna menahan efek dari domain expansion Muryokusho atau Unlimited Void milik Gojo. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu domain Unlimited Void milik Gojo. Nah, sesuai dengan namanya, Unlimited Void atau Muryokusho membawa pengguna dan target mereka ke dalam Limitless atau Unlimited Void itu sendiri, yang merupakan sebuah void atau kekosongan tak berujung yang menyerupai ruang angkasa dengan lubang hitam besar, galaksi yang jauh, dan banyak bercak-bercak putih di latar belakangnya. Dan informasi mentah yang tak terbatas akan membanjiri pikiran target dan membanjiri mereka hingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dengan membuat otak sang target terbakar akibat terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otaknya. Dan bersama dengan perwujudan kesempurnaan diri Gojo, bahkan Nanami Kento menganggap Unlimited Void Gojo sebagai kemenangan yang hampir pasti setelah targetnya terjerat oleh Unlimited Void. Dan ketidakmampuan total target juga disebabkan oleh fenomena di mana target dapat melihat dan merasakan segala sesuatu. Namun di saat yang bersamaan, target juga tidak dapat melihat atau merasakan apapun pada saat yang sama. Nah, sesuatu tindakan yang telah dilakukan seseorang dalam hidup mereka juga dipaksakan pada mereka tanpa batas. Dan mereka tidak dapat melakukan apapun kecuali mati secara perlahan. Nah, efek ini tidak akan memengaruhi penggunanya atau siapapun yang disentuh Gojo, seperti contohnya Yuji Itadori yang disentuh oleh Gojo saat bertarung dengan Jogo, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang juga dapat dimanfaatkan oleh lawannya untuk menjadi kebal terhadap efek perluasan domain Gojo, seperti halnya Sukuna yang menempel pada Gojo. Ataupun pada intinya, dengan segel tangan menumpangkan jari tengah di atas jari telunjuk yang digunakan di tangan kanannya, Gojo akan membuka Unlimited Void yang efek serangannya membuat targetnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ini karena segera setelah domainnya dibuka, sejumlah informasi yang tak terbatas diberikan kepada korban atau target secara berurutan, sehingga tindakan mengambil semua informasi ini akan menempatkan beban yang sangat luar biasa pada otak sang target, sehingga orang tersebut tidak dapat bergerak sama sekali. Dan hal itu ketika dikombinasikan dengan energi terkutuk Gojo dan fakta bahwa kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih besar daripada hampir semua orang, maka ini akan memungkinkannya dengan mudah mengalahkan energi terkutuk targetnya, yang secara efektif memungkinkannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan terhadap lawannya. Nah, dari penjelasan kekuatan Muryokusho yang kuat tersebut, maka bagaimana Sukuna bertahan dari efek Muryokusho itu? Alasan utama di balik status Sukuna yang menakutkan dan legendaris itu bukan hanya kekuatannya, tetapi juga lebih kepada pengetahuan dan penguasaan atas ilmu sihir Jujutsu. Karena itu Sukuna tahu persis tindakan balasan yang harus dia lakukan untuk menahan efek dari Unlimited Void ini. Dan hal ini dia lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pembukaan ekspansi domain miliknya, yaitu Fukuma Mizushi di saat yang bersamaan saat terbukanya Muryokusho. Namun meskipun Unlimited Void atau Muryokusho lebih kuat dari hampir semua domain dalam seri ini,
Fukuma Mizushi tetap satu-satunya domain expansion yang berada di level yang sama dengan Unlimited Void. Jadi ketika dua penyihir ini, yaitu penyihir terkuat yang saling berhadapan dalam domain clash atau pertarungan domain yang juga sama-sama kuat, kekuatan yang sama dari masing-masing domain mereka kurang lebih akan membatalkan yang lain. Selain itu, karena sifat efek Unlimited Void yang pasti mengenainya, Sukuna akan menempatkan Binding Vows atau sumpah pengikat pada dirinya dan domainnya untuk menangani efek tersebut. Yang mana yang pertama adalah Sukuna menetapkan efek serangan pasti dari Fukuma Mizushi pada semua yang ada di sekitarnya kecuali dirinya, yang memungkinkannya untuk mencegah serangan pasti dari Unlimited Void atau Moriokusho agar tidak melukainya secara langsung. Selain itu, Binding Vow ini juga membuat tebasan pada Fukuma Mizushi Sukuna menjadi lebih kuat sehingga akan efektif untuk mencegah serangan pasti dari Moriokusho Gojo. Dan rencana ini terbukti menjadi taktik yang sangat sukses bagi Sukuna karena dia tidak menerima banyak kerusakan darinya. Dan akhirnya, melalui sumpah pengikatnya juga, Sukuna entah bagaimana dapat menggunakan teknik 10 bayangan milik Megumi yang dia lakukan dengan menempatkan kemampuan adaptasi Mahoraga pada jiwa Megumi alih-alih miliknya. Sehingga hal itu memastikan bahwa hanya Megumi lah yang akan berurusan dengan efek Unlimited Void milik Gojo, alih-alih dirinya Sukuna atau jiwanya sendiri. Dan ini adalah permainan jenius dari Sukuna sang Raja Kutukan. Dan karena itu, dia tidak hanya aman dari Unlimited Void Gojo, tapi dia juga beradaptasi dengannya tanpa perlu memanggil Mahoraga lagi, yang sudah tidak bisa dia lakukan selama domain clash dengan Gojo. Dan kemudian, Sukuna juga berhasil menggunakan domain amplifikasi dalam pertarungan beradu domain ini sebagai cara untuk melawan Unlimited Void Gojo untuk sementara. Nah, domain amplification ini pada dasarnya adalah versi teknik yang lebih ringkas dari sebuah domain untuk melapisi diri mereka sendiri dengan domain. Dan kemampuan domain amplification ini bertindak sebagai penangkal yang jelas untuk banyak teknik, seperti yang terlihat saat Sukuna menggunakannya untuk melewati Unlimited Void Gojo selama pertarungannya dengan Gojo. Lalu, dengan melewati Unlimited Void menggunakan domain amplification, Sukuna tidak hanya dapat mengenai dan melukai Gojo saja, tetapi dia juga memanfaatkan hal tersebut dengan menyentuh Gojo pada domain expansionnya agar Gojo terpengaruh efek pasti kena domainnya. Lalu, karena serangan pasti dari Unlimited Void mempengaruhi semua orang kecuali Gojo sendiri, maka kekebalan Gojo akan diteruskan ke siapapun yang disentuhnya secara langsung. Seperti yang terlihat di arc Fearsome Womb, yang mana ketika Gojo menggunakan Unlimited Void saat melawan Jogo sambil memegang Yuji yang digendong oleh Gojo terlindungi dari efek pasti kena dari efek Unlimited Void Gojo, sehingga hanya Jogo lah yang menjadi target dari efek Unlimited Void milik Gojo. Dan kemudian teknik ini juga Sukuna lakukan, yaitu saat Sukuna mengunci lengannya dengan Gojo dengan menempelkan punggungnya dan tangannya ke punggung Gojo dan melindungi dirinya dari efek pasti kena dari efek Unlimited Void milik Gojo sendiri. Dan demikian adalah pembahasan mengenai bagaimana cara Sukuna menahan efek dari domain expansion Moriokusho atau Unlimited Void milik Gojo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.